Oke teman-teman, sebenarnya saya ingin menjelaskan tentang part 2, di mana part 2 itu menjelaskan terkait konfigurasinya untuk membuat Flutter itu seperti apa. Cuman sebelum itu, saya pengen ngejelasin atau menunjukkan dulu, kalau bahasa IT-nya tuh pengen ngedemoin dulu, bikin Hello World-nya Flutter. Tujuan saya adalah supaya teman-teman nanti itu semangat nih. Oh, ternyata bentukannya seperti itu loh. Ternyata sesimpel itu loh untuk bikinnya, nggak perlu ribet. Dan ternyata hasilnya itu seperti yang bisa teman-teman lihat sendiri gitu. Jadi kita coba aja langsung. Oke, sorry salah pencet. Oke, ini misalkan saya di sini menggunakan Visual Studio Code, dan kalau misalkan teman-teman mau belajar Flutter, saya sarankan menggunakan Visual Studio Code karena kalau kita menggunakan Visual Studio Code itu kita bisa langsung running aplikasi di dua platform sekaligus. Ini kalau pengalaman saya ya. Dan aplikasinya juga lebih enteng gitu daripada teman-teman menggunakan Android Studio. Gimana sih cara bikinnya? Karena saya sebenarnya udah ada persiapan. Jadi intinya semua environment sudah kita siapkan. Kita tinggal bikin. Dan bikinnya itu kalau semua environmentnya disiapkan itu gampang banget. Tinggal kalau di sini tuh tinggal Command Shift terus P gitu ya. Habis itu pilih New Project. Klik. Habis itu kita pengen bikin projectnya seperti apa. Misalkan kita belajar Flutter, nanti kita akan letaknya di mana. Misalkan saya letaknya di dokumen, terus kita select a folder to create the project in. Create, nanti dia akan kebentuk langsung, dan dia ada spend sedikit waktu untuk ngedownload sedikit-sedikit package yang dibutuhkan. Tergantung internet teman-teman, tapi yakin di tahun 2020 ini internet tuh nggak ada yang lemot, rata-rata kencang. Kalau lemot pun tuh bukan lemot-lemot zaman dulu ya. Dan ini nanti akan ke create nih sebenarnya di folder. Nah, di sini namanya belajar Flutter gitu kan. Seperti itu. Dan di sini dia juga udah ke bentuk seperti ini. Oke. Yang pertama harus kita lakukan apa untuk bikin Hello World? Nah, ini kalau kita udah bikin new project, itu udah otomatis bikin Hello World-nya ala Flutter. Terus kalau kita pengen ngejalaninnya gimana? Ada dua syarat ya, ingat-ingat dua syarat. Syarat yang pertama adalah nyalain dulu emulator atau device kalian. Setelah itu baru di running. Di sini saya ingin ngedemoinnya pakai emulator supaya kita tetap bisa ngenunjukin hasilnya ke teman-teman. Dan di sini saya coba dulu. Yang pertama pengen ngerunning pakai emulator iOS. Nanti setelah pakai emulator iOS, kita langsung jump ke aplikasinya Android. Hasilnya sama atau enggak, gitu kan? Oke, kita coba aja ya. Seperti biasa, pencetnya Command Shift P. Habis itu kita pilih Select Device. Di sini ada dua pilihan kan. Pengen ngerunning emulatornya untuk yang Android atau yang iOS. Kita pertama pakai iOS dulu ya. Nah, bentukannya akan seperti ini. Oke, akan seperti ini. Terus kemudian adalah running. Jadi ngedeploy ini aplikasi Hello World ke dalam emulator ini. Caranya gimana? Kalau di Android Studio, tinggal kita pilih aja ini gambar ini yang ada gambar run, ya kan? Setelah itu kita pilih run and debug. Pas kita klik, dia akan launching. Tuh. Terus kita lihat aplikasinya. Terus ini kita lihat debug konsolnya. Ini akan memakan waktu sekitar 1 menitan. Untuk pas pertama kali doang itu 1 menitan. Tapi kalau setelah itu cepet banget. Nah, akhirnya udah ke running. Terus udah deh, ini bentuk Hello World-nya si Flutter. Iya, seperti ini. Terus kita tinggal plus gitu kan. Dan dia akan kebentuk. Terus sekarang pertanyaan simpelnya, ini cara ngedebugnya gimana? Biasanya kan kalau programmer atau developer kan pertanyaan ini mau apa tuh, maksudnya penting banget kan. Cara ngedebugnya gimana? Karena kita tadi udah ngerunning mode debug. Jadi kita sebenarnya ini otomatis adalah dari debug mode. Terus kita tinggal kalau misalkan pengen breakpoint, tinggal kita pointing aja. Misalkan kita pengen nge-break point di pas di counternya nih.
klik gitu kan, klik. Jadi pas kita coba klik ini plus, nanti dia akan berhenti di sini. Nah ini value-nya. Terus kalau pengen nge-running lagi, diklik ini untuk next step-nya. Tuh. Seperti itu ya teman-teman. Nah sekarang kita coba matiin. Matiinnya gimana? Tinggal ini diklik, klik gitu. Ini udah mati sebenarnya. Tuh, aplikasinya jadi kebentukan. Ini ya udah berhenti. Terus kita matiin. Kita coba di aplikasi Android-nya. Ini kita close aja biar untuk make sure ya. Kalau di aplikasi Android gampang, sama, tinggal Command Shift P, terus kita pilih select device, habis itu kita pilih yang emulator Android-nya. Terus dia akan nge-start Android emulatornya. Oke, nanti dia akan seperti ini teman-teman. Habis itu caranya nge-running gimana? Sama, klik di sini terus kita run in debug. Nanti dia akan muncul di sini. Tunggu. Sama seperti iOS, dia juga nunggu sekitar 1 menitan. Di awal doang. Nanti setelah kalian coba running lagi, itu cepat banget. Nah, bentukannya juga sama seperti pas di iOS tadi, sama persis. Terus fungsinya juga sama, tuh kan? Nah, dari sini kita bisa sedikit kita simpulkan bahwa kita ingin ngedevelop aplikasi Android sama aplikasi iOS nggak perlu pakai programmer yang berbeda. Misal ini si A jago banget sama bikin aplikasi Android, si B jago banget bikin aplikasi iOS, nggak perlu. Nah, teman-teman yang udah bekerja di perusahaan besar, kalau butuh resource, cari aja orang yang bisa belajar Flutter. Karena dengan dia bisa belajar Flutter, itu nanti dia bisa bikin aplikasi, dan aplikasinya itu bisa di running si Android punya atau di iOS, dan hasilnya sama vlog. Cara debugnya juga sama vlog, seperti yang tadi itu. Misalkan kita debug di sini, klik, kan, terus klik, nah kan akan berhenti. Terus kita lanjut lagi. Nah, bagus ya. Menurut saya sih bagus. Serius, menurut saya bagus dan simple. Nah, cukup begitu. Saya yakin teman-teman akan mendapatkan manfaat jika teman-teman semangat untuk terus belajar dan mengikuti tutorial-tutorial selanjutnya. Oke, terima kasih.